pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin untuk menyanyikan sebuah pujian untuk untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin mengatakan kepada kita hari ini, kunci dari sebuah pernikahan yang aman dan baik ialah di mana suami istri itu masalah apapun yang mereka alami, mereka tidak pernah mengucapkan kata-kata bercerai. Itu yang harus kita ingat benar-benar hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami berdoa supaya semua rumah tangga, keluarga-keluarga yang mendengarkan firman Tuhan ini, hati kami dijamah oleh Tuhan. Supaya seperti apapun masalah yang kami alami, kami tidak pernah mengucapkan kata bercerai. Apalagi punya keinginan untuk bercerai. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan yang kekasih, saudara pemirsa, mari kita baca firman Tuhan hari ini dari Injil Matius, penyanyian baru Injil Matius pasal 19 ayat yang ke-6. Matius pasal 19 ayat 1 ayat 6. Sebenarnya ayat 1 sampai ayat yang ke-12, tapi kita baca dulu ayat 6. Demikian kata firman Tuhan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Ayat ini sebenarnya sudah Tuhan sampaikan pada waktu Tuhan menciptakan Hawa dalam Kejadian pasalnya yang kedua, ayat 18 sampai 25. Oleh sebab itu hari ini saya ingin mengingatkan kita, semua kita. Ada kata di sana, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sudah katakan, iya memang ada firman Tuhan begitu, tapi mertua saya begini. Tetapi saudara ipar saya begini. Saudara sekalian, bila engkau teguh berpegang pada cinta satu dengan yang lain, masalah siapapun juga, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima, orang ke-10 pun tidak mungkin menggoyahkan rumah tangga saudara sekalian. Jadi saudara harus ingat itu betul-betul. Yang menjadi masalah sebenarnya ialah saudara sendiri, pasanganmu sendiri yang bermasalah. Oleh sebab itu jangan buru-buru menyalahkan orang lain. Saudara lihat, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, waktu Tuhan tanya kepada Adam, Adam bilang apa?
itu perempuan itu yang Tuhan berikan kepadaku yang bermasalah. Terus kemudian tanya Hawa, Hawa menyalahkan ular. Jadi saya lihat itu sifat manusia sampai sekarang. Saya minta kepada anak cucu saya, mungkin anak sudah tidak lagi karena semua sudah menikah, ya cucu-cucu saya sekarang, mari perhatikan ini benar-benar. Jangan menikah dengan orang yang tidak bisa mempertahankan rumah tangga, saudara sekalian. Mulai dengan kebohongan misalnya. Oh, saudara sekalian, ada orang yang tega karena dia jatuh cinta kepada anak gadis, kemudian dia bilang istrinya sudah meninggal. Padahal istrinya di kampung masih ada. Oh, itu saya sering mengalaminya, saudara sekalian. Berjuang untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Jadi yang pertama harus kita ingat tadi ialah bahwa tidak boleh diceraikan manusia itu sendiri yang bermasalah. Pasangan itu sendiri yang bermasalah. Ya, mari kita lihat yang kedua. Apa kata firman Tuhan? Ini yang luar biasa, saudara sekalian. Katanya ayat 7, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu. Hati yang keras itulah yang merusak rumah tangga, saudara sekalian. Saya minta hari ini kita tolong punya hati yang lembut. Kenapa waktu sudah masih jatuh cinta dulu hatinya lembut, sabar. Pasangannya mau buat apa saja dia ikut. Tapi setelah menikah kenapa jadi keras hati? Tolong ingat betul-betul saudara sekalian. Perhatikan ini sungguh-sungguh dengan serius. Mari sekarang minta Roh Kudus. Kelemah lembutan itu adalah buah Roh Kudus, saudara sekalian. Nanti sebentar silakan sudah baca dari Galatia 5 ayat 22-23. Kelemah lembutan itu adalah buah Roh Kudus. Jadi sekarang minta Roh Kudus masuk dan tinggal dalam hidup kita yang memberikan buah kelemah lembutan. Jangan punya kekerasan hati. Sikap hati yang keras itu tanda iblis. Ya, itu yang membuat rumah tangga sudah hancur. Yang ketiga, saudara sekalian, yang menarik hati kita ialah ada ayat di sini. Kata firman Tuhan ayat 10. Ini yang seru. Ya, murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Kesimpulan kata-kata itu ialah begitu banyak orang yang pengecut. Ya, tidak berani bertanggung jawab, bahkan sudah menghamili anak orang pun. Bermacam-macam dalihnya. Oh, nantilah saya mau menikah dengan dia kalau sudah kita tes DNA-nya. Betulkah itu anak saya? Aduh, saudara sekalian, saya minta dalam nama Yesus hari ini jangan jadi, di sini laki-laki loh. Tuhan bicara kepada laki-laki, jangan menjadi laki-laki yang pengecut. Saudara tidak bisa hidup di dunia ini kalau sudah tidak berani berdiri teguh. Begitu juga dalam mempertahankan rumah tangga. Saudara, hanya dengar kata orang saja, katanya, itu gosip kan begitu. Katanya, kakak, saya kasihan lo dengan kakak. Nah, katanya ada teman saya lihat itu, abang itu lagi jalan sama-sama perempuan. Dia tidak lihat dari depan. Ternyata abang itu jalan dengan maminya. Sudah lihat, perhatikan betul ulah manusia ini. Nah, kemudian nanti sesudah mau bercerai malu sendiri. Ketika dicek betul, ya. Sekarang begitu mudah kita, saudara sekalian. Kalau kita melihat sesuatu yang aneh, ya kita punya gadget toh, yang saya pakai juga untuk merekam program ini. Jadi rekam saja, foto saja. Jangan cuma foto dari belakang, foto juga dari depannya. Kenapa tidak? Kalau orang dia jalan dengan maminya, dia akan tidak terganggu sama sekali. Dengan ada orang yang foto, malah dia senang. Kalau itu di-upload, ya, dalam media sosial. Hari ini saya ingin mengatakan kepada saudara 3 hal.
Satu ialah tolong, ya, pertahankan rumah tangga saudara sekalian. Jangan mau dengar kata orang, jangan mau diganggu orang. Itu rumah tanggamu, bukan rumah tangga orang. Yang kedua ialah tolong punya hati yang lembut, dan hati yang lembut itu datang dari Roh Kudus. Dan yang ketiga, jangan menjadi kepala rumah tangga, terutama ini konteks firman Tuhan ini, jangan menjadi kepala rumah tangga yang pengecut. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kata pepatah, tangan mencincang, bahu memikul. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa supaya semua pemirsa, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, yang menyaksikan program ini, seluruh jemaat kami berdoa supaya Tuhan memelihara kami semua, sehingga hidup kami, rumah tangga kami terpelihara dengan baik, dan anak-anak dapat melihat teladan dari orang tuanya yang gigih mempertahankan rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.